Di situ tes pentingnya, itu yang menentukan ranking nantinya. Tuh, yang disepelein tuh ya akademik, tapi ya berpengaruh besar. Oke. Mungkin dari seluruh tes tadi sudah lah ya ada gambarannya. Mungkin nanti teman-teman Ya. kalau ada mau ditanya langsung aja di unmute ya. Mungkin selanjutnya gini Oke. Kak, mungkin terkait semangat, mungkin kayak motivasi Kakak dulu awalnya, kenapa sih harus Akmil gitu dari 2019, 2000 sekarang. Apa yang menjadi mungkin mempunyai role model atau mungkin mempunyai motivasi sendiri? Saya cerita nih. Saya Hmm. dulu waktu ikut paskibra, pertama saya nggak tahu mau jadi apa, mau ke arah mana kuliah, mau nggak tahu. Saya ikut paskibraka, di situ ada Taruna Akademi Angkatan Laut. Hmm. Terus dia menjelaskan lah kehidupan di akademi itu seperti ini. Kamu gratis semuanya, dari ibaratnya ujung kuku sampai ujung rambut dibiayai semuanya, dikasih uang saku. Terus habis itu kamu lulusnya udah terjamin gini. Memang tesnya sulit tapi terusnya terjamin. Terus waktu itu saya sempat tertarik sama Angkatan Laut karena dia mempunyai moto join the Navy to see the world. Wah, itu benar-benar dia sampai umroh gratis dan lain-lainnya lah. Saya terpacu buat di situ. Terus waktu itu saya ada kebetulan waktu sama SMA ada film itu yang di salah satu program televisi itu benar-benar tentang militer itu sangat sangat menarik, dan itu menjadi role model saya sampai sekarang. Ah, ya. Hmm. Itu benar kehidupan akademi militer kan, Hmm. saya merasa seperti wah terpanggil, saya harus ke situ nih. Hmm. Habis itu fokus saya memang seperti ini. Kadang-kadang banyak rekan-rekan dari kita takut akan bayangan gitu loh, interaktif yang ada KKN lah, ada apalah, sama bukan anak sama siapa. Faktanya saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayah saya sudah tidak ada dari tahun 2012. Ibu saya ibu rumah tangga, pedagang dan juga petani. Maksudnya dari keluarga yang biasa saja. Kakak saya nggak ada yang TNI, keluarga besar saya nggak ada yang TNI, apalagi adalah TNI tapi bukan dari akademi militer, bahkan belum berpangkat perwira. Keluarga saya, keluarga besar tuh ya. Terus habis itu udah nggak usah takut bayangan. Terus dijadiin motivasi itu kalau benar-benar pengen masuknya akademi militer ya, udah nggak usah terlalu memikirkan kalau aku gagal akmil, aku mau nyoba bintara atau tamtama. Itu bagus sebenarnya, berarti kamu pengen jadi TNI itu besar. Tapi kalau saya pikirnya, kalau saya mau ngusahain akmil dulu, kalau nggak akmil, udah akmil, pokoknya nggak ada pikiran lain selain akmil gitu loh. Jadi fokusnya ke arah situ benar-benar. Otomatis kalau nanti kita akmil, persiapan untuk misal apes-apesnya kita nggak bisa, memang nggak bisa diterima di akmil, untuk ke bintara atau tamtama kita udah siap. Nah itu gitu loh. Udah fokusnya ambil aja, jangan ada terbayang fokus hal yang lain gitu. Oke. Kalau motivasi saya udah jelas, udah masuk akmil, udah membanggakan orang tua itu udah jelas. Terus ya sudah, untuk dari sisi pekerjaan kita udah dapat pekerjaan setelah kita lulus, sekolahnya dibayarin, baju dibayarin, tinggal make semuanya lah, dari sabun kecil, semir, sikat, semua ada semuanya. Terus kita tinggal lulus, udah kita udah dapat pekerjaan, udah sih pas yang paling utama. Tinggal belajar dan berlatih ya kayak, dan Iya, survive di sana. tinggal itu aja, dan tahan di sini. Oke, jadi teman-teman semuanya mungkin ini juga bisa membuktikan ya kayak. Jadi kan banyak tuh mungkin kayak stereotipe kayak apa ya, anggapan-anggapan gitu kayak mereka yang akmil tuh biasanya yang Iya, emang paham. keluarganya perwira atau gimana. Karena kayak susah banget gitu ya masuk akmil gitu ya. Ternyata emang pasti ada gitu ya kalau udah Ada jalannya kok. takdir, terus berusaha juga, terus latihan segala macam, Ya, persiapan yang optimal itu pasti ya kayak ya, pasti bakalan bisa masuk. kok. Yang penting tuh dulu kata pelatih saya, kalau mau daftar akmil tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau Iya kamu benar. nanggung, nanti Hasilnya kamu, nanggung juga ya. ya, dan kamu pasti kalau nanggung, kalau bicara takut ada KKN, nanti yang bakal iniin KKN ya orang yang nanggung itu. Makanya jadilah yang maksimal nilainya, yang ya kalau di sisi peringkat nilainya harus di atas, jadi kamu aman gitu. Kalau memang kamu udah nilainya bagus, aman, dan itu kamu gak diterima, ya udah, berarti itu bukan rezeki lagi, udah balik lagi gitu. Oke. Ya. Oke, Kak. Mungkin Kak untuk ini setelah masuk akmil berarti ini berarti apa 3 bulan atau apa pendidikannya militer? Oh ya, jadi setelah masuk akmil kita ada, sudah lolos itu ada pendidikan integratif namanya. Integratif itu antara TNI dan Polri, jadi ada Akpol yang datang melaksanakan pendidikan di akmil selama 3 bulan. Itu namanya di Resimen Chandra di Muka. Kita 3 bulan melaksanakan
ya melaksanakan pendidikan ya. Seperti Unahan kan ada pendidikan dasar kan, dasar militeran. Kita itu memuat doktrin dan lain-lain lah ya. Kita di situ belajar TNI dan juga Polri, di situ materinya banyak juga. Jadi kita harus bisa materi dasar polisi, harus bisa materi dasar tentara gitu loh. Selama 3 bulan itu pendidikan yang benar-benar mengena sih. Pertama kali saya pisah sama orang tua selama 3 bulan tanpa komunikasi. Habis itu ditutup dengan wisuda prajurit. Wah, itu luar biasa sih rasanya, senang banget. Habis 3 bulan yang akpol kembali ke Akademi Kepolisian di Semarang. Kalau kita yang TNI melanjutkan pendidikan lagi 3 bulan lagi pendidikan dasar, ya benar-benar TNI saja, itu 3 bulan bersama AL, AU, itu cuma di situ Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara. Setelah 6 bulan, total 6 bulan itu integratif, kembali ke matra masing-masing. Yang darat tetap di Magelang, cuma pindah tempat saja. Jadi kita setelah 3 bulan itu ya? Nah, 3 bulan itu tuh kayak dibagi-bagi yang laut, yang udara gitu. Oh enggak, kalau pembagian darat laut udara udah dari awal. Kalau pendaftarannya terakhir itu 2005 kalau salah. Itu kita daftar ulang 2015 kalau nggak salah ya. 2015 tuh kita daftar Akademi TNI, nanti di jurusinya dari psikologi kita. Kalau sekarang udah dari awal, kamu pilihnya darat ya darat, kamu punya laut, kamu punya udara gitu. Setelah pendidikan itu kita masuk ke Resimen Taruna. Saya masuk ke Resimen Taruna Akademi Militer karena saya angkatan darat. Terus melaksanakan pendidikan 6 bulan pertama menjadi Kopral Taruna tingkat 1, naik jadi Sersan Taruna, sekarang sama data, alhamdulillah. Oke, jadi setahun lagi ya kayak. Ya coba keduanya teman-teman sekalian biar tahun depan bisa lulus. Amin. Mungkin langsung aja ya ke diskusi, mungkin pertanyaan dari teman-teman. Kan tadi udah jelas ya bagaimana motivasinya, terus bagaimana cara masuknya. Ayo silahkan, nanti langsung unmute aja, mau nanya apapun bebas. Ayo silakan. Kak, ada aja yang ya. Izin kepada Kak Kiara dan Bang Alfandi Lutfi. Ya. Bayanuar izin bertanya perihal mental ideologi, Bang. Kan ada 2 yang terbagi ya, wawancara dengan tertulis. Dan kunci GMI itu gimana sih, Bang? Mohon petunjuk, Bang. Terima kasih. Dari Nuar ya? Nuar, kamu perkenalin dulu dari mana asalnya? Siap, Bang. Izin perkenalkan diri. Ya. Baik pada Kasibuan, asal izin Bang, kalau untuk Akmil belum, tapi saat ini saya sedang berjuang untuk Unhan, Bang. Oh ya. Siap. Oh, oke. Ya. Kalau di Akmil mental ideologi itu ada 2. Yang pertama kita tertulis. Jadi tertulis itu ada pengetahuan kita seputar UUD, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, sama tentang mengenai kepemimpinan dan wawasan kebangsaan. Itu umum kok, sifatnya umumnya. Mungkin kamu tahu aja mana-mana yang atau contoh misal UUD itu kan kalau pembukaan itu kan nggak boleh diganti. Jadi itulah pokoknya kamu tahu yang dasar-dasar seperti itu aja. Dan nanti kamu ditanyain pendapatmu, misal ada kasus gini, terus pemerintah menangani begini, tanggapanmu seperti apa? Kalau sekarang kasih tanggapannya ya udah, kita karena ntar jadinya kita aparat negara, ya udah kita mengikuti apa keputusan yang di atas, keputusan pemerintah seperti itu. Ya banyak. Terus nanti dari hasil kita nulis itu sama 4 jam kalau nggak salah, nanti baru saja kita besoknya dibahas tentang tulisan itu. Oh ya, ada tentang narkoba dan seks dan lain-lainnya lah pokoknya. Nanti dibahas tentang tulisan kita tuh isinya. Menurut kamu gini-gini ya. Terus kenapa kamu gini-gini, itu ditanyakan secara wawancara. Kamu udah jawabnya yang tenang aja, yang penting jawabannya satu. Kalau iya, kalau kamu enggak. Jangan sekali-kali jawab iya terus akhirnya jadi melenceng ke tidak. Itu menggambarkan mungkin kayak psikologi ragu ya kayak. Itu kurang bagus. Mau salah ya udah, tidak terus aja udah. Iya itu. Yang penting pendapatmu dikuatkan dengan alasan-alasannya. Terjawab mungkin, Nuar?
Siap bang, jelas bang. Oke, mungkin saya tambahan ya. Kalau menurut saya sih yang harus ditambahkan tuh mental ideologi itu ini lebih kan ideologi ya, namanya juga ideologi berarti terkait Pancasila. Jadi kamu tuh harus tahu bagaimana sih nilai-nilai implementasi dari Pancasila itu sendiri, 5-nya gitu. Dan kamu harus tahu bahwasannya si Pancasila itu emang nggak bisa dirubah, tapi nilai-nilainya itu bisa menyesuaikan dengan zaman. Jadi Pancasila tuh nggak apa ya istilahnya tuh nggak kudet info, tapi dia bisa menyesuaikan dengan zaman gitu. Benar-benar. Terus juga mungkin terkait ini sih ya lebih ke sikap-sikap implementasinya bagaimana, terus terkait kayak apa ya, bukan rasis gimana ya, kayak isu-isu mungkin yang terbaru tuh bisa kayak suka ada yang nanya gitu, tergantung dari si pewawancaranya. Iya. Terus kalau ditanya suatu hal yang kira-kira kamu bingung, lebih baik jujur. Jadi kamu tahu alasan dasarnya. Kalau kamu berbohong, dikejar terus kamu ketahuan bohong, itu fatal gitu. Jadi ketika kamu menjawab tuh nanti bakal diulik gitu, kalau misalkan emang kayak diteruskan gitu. Intinya sih segala apapun yang ditanyain sama narasumber, intinya kamu harus pro terhadap aturan dan harus pro terhadap Indonesia itu sendiri gitu. Jangan sampai kamu gak setuju atau mungkin kan pernah tuh ada pertanyaan yang kayak mungkin anak apa namanya itu bukan anak ini apa ya kayak dia mempunyai garis atau keturunan dari yang apa yang dari PKI. Nah, apakah itu dibolehkan untuk misalkan meneruskan pendidikan atau mungkin kayak masuk ke akademi gitu. Nah, itu juga sebenarnya kamu harus ini mempunyai dasar. Istilah gini, harus jadi ketika kamu ngomong tuh harus ada dasarnya. Baik itu dasarnya dari mungkin hal mudahnya lah dari 5 dasar dari Pancasila itu sendiri atau mungkin dari undang-undangnya gitu. Jadi apapun yang kamu ungkapkan atau kamu pendapatkan itu harus ada dasarnya intinya gitu. Jadi jangan pendapat sendiri. Jadi kamu harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di Indonesia itu sendiri itu seperti apa gitu. Itu hal yang sangat penting sih. Gitu Anwar. Anwar ya. Siap bang, Kak, izin sudah jelas Kak. Oke, selanjutnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Bang izin bang, kalau estimasi waktu diwawancara itu kira-kira berapa menit ya bang? Waktu wawancara mental ideologi itu macam-macam. Kalau saya waktu saya di Pandai itu saya 1 jam. 1 jam. Rata-rata sekitar 1 sampai 1,5 jam. Tapi teman saya ada yang 2,5 jam juga ada. Maksimal 3 jam lah maksimal. Itu. Pokoknya kalau tes ininya lihat yang mayoritas aja ya. Kalau misalnya mayoritasnya 1 jam ya, kayaknya itu yang bagus 1 jam. Kalau kita nggak tahu, maksudnya nggak tahu, itu kan nilainya mereka yang nilai ya. Pure mereka kita nggak tahu nilainya, jadi ya udah lihat yang rata-rata aja. Itu kayaknya 1 jam ya paling rata-rata. Itu ada 2 kali, yang di Panda sekali, yang di pusat nanti sekali, yang lebih mendetail lagi, yang dibahas tentang sosial media kita juga. Oke, selanjutnya ada lagi yang pastilah harus ada ya yang mau bertanya. Silahkan kita open aja. Kita di sini sharing santai aja sih. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya. Saya udah Dimas, Yakin Bimantara, bisa dipanggil Bima, asal Bandung, tapi tinggal di Surabaya. Izin bertanya Kak. Ya. Kalau bedanya psiko yang di Akmil sama di penerbang tuh apa ya Kak? Kayak PSDP, IDP. Dulu teman saya waktu Chandra, yang AU itu pernah cerita, kita psikologinya itu beda. Kita ada psikologi dulu di awal mengenai psikologi penerbangan. Tapi untuk isinya sendiri saya kebetulan tidak tahu, dan mohon maaf, saya belum pernah mempelajari tentang seleksi yang penerbangan, PSDB seperti itu, karena saya minatnya dulu di Angkatan Darat dan Angkatan Laut, jadi saya mengulik dalamnya di Angkatan Darat. Dan teman saya pun waktu Chandra dia tidak menceritakan detail. Memang ada psikologi khusus yang digunakan untuk penerbangan. Mungkin gambaran saya mungkin untuk mental kamu untuk saat terbang, mental terbang dan lain-lain mungkin ya. Untuk emang Aundra Dimas mau tes kemana? Saya kemarin kan gagal di PSDP Bang. Oh ya. Gagal di alokasi, udah di pusat sih gagal alokasi itu. Nah, saya gagal alokasi bingung gagalnya di mana gitu. Saya tanya ke panitianya nggak dijawab kan, soalnya saya daftar di Agen Rem dari adik soalnya. Iya. Oh, kalau kemungkinan alokasi itu biasanya itu karena kesalahan fatalnya nggak ada ya kalau alokasi, kemungkinan kalau gagalnya tertulis alokasi. Hanya saja peringkat saja mungkin. Gimana, silahkan Audra sebanyak-banyaknya boleh. Gimana? Berarti izin ya Bang, berarti abang temannya Bang Anggit Usada ya?
Oh, Anggi Duda di sini nih, ada nih. Mau ngomong. Itu tetangga saya Bang, izin Bang. Wah, lah dia di sini nih pas nih sama satu rumah sama saya nih. Lagi di tempat Ya. teman. Ada salam dari siapa? Audra Dimas. Dimas. Bisa kalau di rumah dipanggil Dimas, Bang. Oh iya, oke. Jadi saya sampaikan ya, Dimas. Ya, makasih Bang. Satu tingkat sama saya nih. Siap. Dimas, berarti kamu angkatan 2021 berarti? Siap ya Kak, 2021 sama Gamelia. Oke deh, mungkin dari saya untuk Aundra Dimas ya, tetap semangat ya, meskipun kamu gap year, harusnya kamu lebih percaya diri lagi, terus lebih Ya. siap lagi, apapun yang menjadi mungkin pembelajaran di tahun sebelumnya itu, kamu harus belajar dari itu semua gitu. Jadi pastilah ada boleh kalau udah saran nggak? jalannya gitu. Iya, gimana? Siapa namanya? Audra Dimas. Ya. Dari dulu ya, yang pertama fokusnya mau kemana dulu ya, difokusin, jangan terlalu daftar ini. Teman saya ada yang daftarin, akhirnya malah tahu pendaftarannya semuanya, tapi nggak fokus mana. Jadi mending difokusin dulu kemana, terus cari tahu tentang pendaftarannya. Oke? Ya benar banget Dimas ya. Intinya sih kamu harusnya sih cari ini ya, cari mungkin akademi tes yang dimana dia tuh beririsan. Jadi kamu nggak capek gitu untuk mempersiapkan ujiannya. Iya, benar-benar. Tetap semangat ya, semoga lulus. Nanti berkabar aja ya kalau udah lulus, oke? Siap Kak. Oke, tetap semangat. Selanjutnya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Tadi itu siapa yang mau nanya? Ya? Iya, masuk. Siapa ini? Baik Bang, izin. Nuar. Kenapa tadi kan Abang bilang Abang pernah gap year Bang 1 tahun. Iya. Dan di situ kan pasti ada naik turun ya Bang semangatnya itu. Untuk meminimalisir itu gimana Bang? Kalau Abang sendiri versi Bang, izin Bang. Kalau versi saya tuh, yang pertama tuh yang jelas HP itu udah terpenuh itu. HP saya tuh penuhnya video-video tentang Akmil tuh udah penuh tuh pasti itu. Tentang apa Akmil. Kamu cari tahu apa yang kalau tentang Akmil ya. Saya dulu suka drum bandnya Akmil. Indrang Sulincan kalau kena aja ya. Di situ banyak pokoknya tentang Akmil atau tentang Kopas apa yang membuat. Jadi kamu kalau saya cari satu video yang di situ bikin kamu merinding, bikin kamu nangis, kayak maksud itu benar-benar dikasih ke situ sih. Kalau saya tipe orang yang lupa, jadi kayak wajib diingat, dan jadi kayak mungkin foto depan HP, hal seperti itu, terus di kamar ditulis apalah, gambar Akmil lah, atau jadi gampang ingatnya lagi kalau saya. Dan ingat lagi kalau gagal kamu mau ngapain gitu loh. Jadi ya udah, emang terbaiknya harus lulus gitu. Saya Bang. Dan kalau itu tali kur yang kuning biru itu apa? Gimana? Oh iya, membahas tentang tali kur. Setiap pejabat atau pengurus di Akmil itu mempunyai tali kur ya, yang memakai tali kur kan yang pejabat. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan buat menjabat menjadi kepala seksi 3, kasih 3, kepala seksi 3 personalia. Itu kedudukannya di bawah dan Menkor persis, Komandan Resimen Korps Taruna. Jadi saya seperti stafnya Komandan Resimen Korps yang mengurus tentang personalia di seluruh akademi militer. Siapa? Seperti itu. Siapa? Ada 4 kasih PAM, kasih pers, ops, sama logistik. Nah, saya kasih 3. Udah. Dan di bawah Abang ada lagi gitu yang menangani gitu. Ada. Jadi di bawah kasih itu ada taur. Karena urusan itu yang lebih detail lagi. Saya membawahi taur agama, itu ada Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, sama Hindu, dan taur Penhumas, itu mengurus tentang humas, seluruh humas, taur tradisi, dan juga taur kreatif. Itu semua membawahi taur itu. Siap. Terima kasih. Iya, jadi ini Kak, mungkin si Bayu ini tuh emang gap year juga dia. Jadi kebetulan masuk si series 2 juga. Tapi ini baik, kalau menurut saya sih benar ya tadi yang disampaikan, kamu harus cari motivasi. Motivasi itu sebenarnya bisa datang dari luar dan dari dalam, tapi menurut saya yang lebih kuat tuh dari dalam dirimu sendiri gitu. Jadi kayak kamu harus refleksi pada dirimu sendiri, cari goals yang sebenarnya tuh apa sih gitu. Jangan sampai kamu kayak ikutan orang lain aja gitu. Padahal kan kamu tuh intinya punya mimpi sendiri kan pastinya. Nah, terus mungkin yang kedua, kamu bisa cari teman-teman seperjuangan, kamu ikutan kayak webinar seperti ini, terus kayak masuk-masuk grup kali ya. Jadi biar kamu tuh tambah semangat gitu, dan tambah terpacu lagi motivasinya melihat, karena yang berjuang tuh bukan kamu sendiri gitu, banyak orang yang di luar sana untuk memperjuangkannya gitu.
Jadi Siap, lebih Bang. semangat ya. Jadi meskipun gap year, harusnya kamu harus belajar dari tahun sebelumnya. Semoga Siap. tahun ini bisa masuk dan lolos ya. Amin. Terima kasih, Ya, Bang. ada tambahan dari saya nih. Kamu sebenarnya nggak perlu terlalu mencari banyak kata-kata motivasi sih kalau di internet itu. Kamu cari satu atau dua, maksimal tiga lah, yang terbaik yang benar-benar jadiin panduan gitu. Tapi diaplikasikan. Contoh kayak saya dulu waktu saya ini masuk bukan yang ini kata-katanya itu udah pasaran banget kalau dibilang pasarannya. Ingat di saat kamu lagi tidur-tiduran ada ribuan musuhmu yang mencoba mengalahkanmu. Itu tuh kalau kamu cuma lihat itu tulisan ya udah tulisan aja. Tapi kalau Iya, itu betul. dimaknai satu motivasi itu aja. Tapi dimaknai itu benar-benar kita oh iya kita harus gini, oh iya kita harus gini, oh iya kita harus gini gitu. Ini dimaknai pokoknya di Siap, Pak. Gimana Bayu, apa ada lagi yang mau ditanyain? Siap, Kak. Cukup jelas. Terima kasih, Kak. oh iya sama-sama Bayu semangat terus. Siap, Bang. Oke, selanjutnya ada lagi yang bertanya atau mungkin mau diskusi? Mohon Oke. izin Silakan, masuk. ada Abang Alfandi. Ya, Saya ingin tahu Bang, kan Abang Iya. kan saat tes pertama kali itu kan gagal ya Bang ya? iya betul. Sih kan setiap orang tuh kan pas kali tes itu pasti mikir takut gagal lagi gitu. Bagaimana mengatasinya Bang? Iya. Tegar sampai sekarang ini Bang. Gak Iya. gopoh gitu Bang. Oh iya. Gopoh ya. Kamu gak biar juga ini. Enggak Bang, soalnya kan saya masih sekolah ini Bang, masih was-was aja gitu Bang buat Oh iya tes. paham. Cara ngatis Ya, iya. Bang. Gak pernah merasakan gitu. Jadi kalau di tentara itu ada namanya CB kalau di sini CB kalau dulu namanya apa ya? Mungkin kemungkinan atau Alternatif gitu apa atau ya? jalan Pilihan alternatif ya. Jadi aku bilang di kertas sih, kayak nulis gitu. Aku pengen masuk Akmil. Kalau aku gagal tahun pertama, itu udah nggak mungkin lagi buat ngejar-ngejar kuliah. Udah mantep aja tahun kedua. Baru kalau tahun kedua nggak masuk, aku nggak mau daftar lagi, aku mau kuliah. Dulu waktu aku kayak kita ada satu apa ya keyakinan yang harus ya udah pasti masuk, yakin dulu itu. Jangan takut bayangan pokoknya, jangan takut bayangan. Yang penting kamu mantepin mau kemana. Saran saya satu tujuan aja. Jadi kalau kamu gagal tahun kedua jangan ngejar yang lain. Siapa tahu rezekimu yang tahun kedua gitu, Nafil ya. Jadi jangan terus kalau aku ntar kalau gagal aku tahun depan mau coba akpol atau aku mau akpol dulu tahun depan gagal coba akmil lah. Jadi kamu nggak punya pengalaman malah di gagal yang kedua kamu seperti pendaftar beda lagi. pertama kan. Iya, betul. Jadi malah di tahun kedua saran saya udah dimantepin apa yang dulu diingin di tahun pertama. Yang pertama dijaga itu motivasi. Kalau kamu udah kuliah ini bagus biar kita tidak telat nanti kalau memang di situ bukan rezeki kita. Tapi kadang-kadang di kuliahan itu kita jadi nggak fokus malah beda lagi terlalu, gitu ya. Udah terlalu enak fokus dengan kehidupan yang bebas. Betul. Kenapa ya? Mungkin kalau dari saya tambahan mungkin ya dari saya. Nafil tuh ini ya maksudnya baru SMA gitu. Saya juga pernah merasakan kayak bimbang dan juga kayak nggak jelas ya arahnya tuh mau kemana sih milihnya gitu ya. Pada intinya sih kalau kamu, menurut saya dari sana tuh harus difokuskan, milih aja mimpinya. Jadi harus berawal dari mimpinya. Nanti dari mimpi itu kamu cari univ atau mungkin akademi ya gitu yang pas dengan mimpi itu gitu. Jadi kamu tuh harus cari tujuan akhirnya itu apa sih gitu. Bukan dari kamu ikutan orang lain SBM atau mungkin kayak ada yang tes ke Akmil atau ada tes ke Unhan, tapi itu nggak sesuai dengan keyakinan kamu dan passion kamu tuh di mana gitu. Benar. Jadi kamu harus tentuin dulu goalsnya kamu tuh ingin jadi apa sih gitu, profesinya tuh apa sih gitu. Nanti setelah itu kamu bisa breakdown ke belakang, nanti kamu bisa menemukan, saya kayaknya cocoknya ke sini deh gitu. Dan kamu tuh harus tetap ini sih fokus ya benar. Jadi jangan kemana-mana banyak cabang gitu. Apalagi yang tes-tesnya itu beda-beda. Kan kalau SBM juga lumayan ya, ada TPS-nya, ada segala macamnya. Dan itu berbeda banget kalau mau kamu ke kedinasan gitu. Jadi lebih baik sih cari yang irisan aja sih tesnya, biar kamu nggak capek 2 kali juga untuk mempersiapkannya gitu. Dan kalaupun emang kamu belum rezekinya di tahun itu, nggak apa-apa, gap year itu salah satu pilihan yang terbaik sih menurut saya. Mungkin ya kayak mungkin sebagian orang kayak meremehkan apa sih gap year gitu. Mending langsung aja, nanti tambah mungkin kayak telat gimana gitu ya. Tapi menurut saya dengan gap year tuh kamu jadi lebih bukan dewasa, lebih lebih banyak pengalaman. Kamu bisa mengoptimalkan dalam 1 tahun itu dengan hal-hal yang
ya kamu bisa ngelakuin apapun gitu ya. Kamu mau les, kamu mau mencari jati diri tuh bisa loh selama gap year tuh. Kamu mau berkarya, kamu mau apa gitu, dioptimalkan lagi tuh bisa. Jadi gap year tuh menurut saya adalah baik juga gitu. Tapi istilahnya kamu sekarang kan baru kelas 12 ya. Jadi kamu tetap aja sih perjuangkan aja dulu mimpinya, tetap fokus dan nanti kalau emang bukan rezekinya tahun ini tuh nggak apa-apa. Kamu harus